Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Independent Training. Kali ini kita berada di playlist Corporate Finance. Teman-teman cek dulu konten kita sebelumnya, karena kita terakhir bahas gue jujur lupa, teman-teman cek aja kontennya. Nah, masih bicara di dalam konteks bagaimana mengevaluate project, kita sekarang masuk ke pendekatan apabila ada suatu, karena teman-teman jangan lupakan konsep dari present value itu tetap dipakai ya. Baik dari konten, kalau nggak salah konten kita menghitung present value yang sangat basic sekali, dan future value waktu itu kontennya, kemudian menghitung bond valuation juga dia kepake, menghitung stock valuation dan itu kepake, dan sekarang kita sudah mulai masuk kepada net present value. Di dalam analisis dan evaluasi project investasi ini kita akan mencoba beberapa pendekatan seperti what if analysis ataupun bahasa lainnya mungkin menjadi skenario analysis ya. Kita mau bahas lebih detail teman-teman, tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training ya. Kita masuk ke dalam yang sangat basic sekali dari base case dari net present value. Nah, ini untuk bridgingnya dulu teman-teman ya. One way to organize this investigation to put upper and lower bounds on the various component of the project. For example, suppose we forecast sales at 100 unit per year. We know this estimate may be high or low, but we are relatively certain it is not off by more than 10 units in either direction. Kita mulai bicara ada base-nya. Base-nya dia meyakini bahwa ini forecast-nya adalah 100. Tapi jangan lupa teman-teman, segala sesuatu yang kita hitung dari beberapa konten sebelumnya itu adalah asumsi ya. Asumsi mendapatkan dividen sekian, asumsi mendapatkan cash flow sekian. Semua dibangun berdasarkan asumsi. Apakah asumsi bisa bergeser? Yes. Pada saat konten kali ini kita menciptakan apa yang namanya base asumsi tadi. Base asumsi ini dibentuk berdasarkan forecasting. Pada saat forecasting dibentuk, sebaiknya kita memiliki upper and then lower bounds. Dia bilang seperti itu. Karena apa? Namanya forecast, dia bisa bergeser. Perusahaan ataupun pengambil keputusan sebaiknya memiliki range. Pada saat dia worst case-nya, dia turun bisa berapa, kalau katakanlah di dalam case tadi, katakanlah dia not off than 10 units, berarti katakanlah paling rendah itu berada di 90 ya. Nah, paling tinggi kita tidak perlu berbicara base case-nya, karena base case itu adalah sesuatu yang hal yang menyenangkan, profit ataupun revenue tambahan, dia akan sampai dengan 110. Base case NPV itu memperluas perspektif kita bahwa kalau kita menghitung estimate revenue, kita menghitung estimate cash flow in, kita menghitung estimate biaya operasional, kita menghitung estimate total unit yang dikeluarkan, kita menghitung interest. Sebaiknya kelima komponen ini tidak dibentuk hanya satu angka, karena pada saat kita membentuk 5 komponen tadi satu angka, teman-teman tidak memperhitungkan lower and upper-nya. Teman-teman tidak memperhitungkan lower and upper interest. Teman-teman tidak memperhitungkan lower and upper dari variable cost. Teman-teman tidak memperhitungkan lower and upper dari beban operasional. Teman-teman tidak memperhitungkan lower and upper dari unit yang terjual. Itu baru berbicara satu kalau kita miss menghitung upper and lower-nya. Bagaimana kalau kelima komponen tadi teman-teman tidak mempertimbangkan upper and lower-nya? Bayangkan berapa banyak yang bisa miss mengakibatkan opportunity loss yang hilang atau bahkan experiencing loss beneran akibat kita tidak mampu memperkirakan lower bound-nya berapa. Pemikiran itu yang mau dibangun. Jadi mungkin konten kali ini cukup menghibur teman-teman. Kalau kemarin hitungannya cukup rumit ya, kita menghitung NPV, kita menghitung time value of money, tapi mungkin pendekatan kali ini sedikit ringan karena kita tidak masuk ke angka detail, tapi yang ingin dibangun adalah asumsi pemikiran Anda. Kita masuk ke dalam contoh dari base case NPV ya. Karena tadi pemikirannya sudah dibangun bahwa teman-teman harus memiliki upper and lower bound. An example dia bilang is useful to illustrate this idea. The project under consideration cost-nya $200.000, has a 5 years life, umurnya 5 tahun projectnya, and then has no salvage value. Salvage value itu adalah nilai sisa dari aset ya. Depreciation is straight line to zero. Depreciation is straight line artinya dia dibagi sama rata selama 5 tahun. The required return is 12%, and then the tax rate is 34% ya. Ini mungkin asumsi tax rate-nya karena kita menggunakan buku luar, tax rate-nya menjadi 34%. Dari sana kita mendapatkan informasi seperti tersaji dengan base case, lower bound, dan upper bound. Base case-nya teman-teman kunci di unit sales-nya 6.000, lower bound-nya di 5.500, dan upper bound-nya di 6.500. Price per unit-nya 80, teman-teman memiliki dua skenario lain, lower bound dan upper bound, masing-masing di 75 dan 85. Variable cost per unitnya teman-teman punya base-nya kunciannya, tapi lower bound
bound-nya di 58 dan upper bound-nya di 62. Fixed cost per year-nya teman-teman memiliki 50.000 base case-nya, lower bound-nya 45.000 dan upper bound-nya 55.000. Ini mungkin analoginya gini teman-teman. Kalau teman-teman lagi dalam pencarian pacar kayak pasangan hidup dan segala macam, teman-teman harus memiliki base-nya. Minimal requirement. Minimal itu sudah di lower bound ya. Teman-teman memiliki standar idealnya ya. Karena berbicara ideal, dia harus tinggi sekian, dia harus kulitnya seperti ini dan segala macam, rambutnya sekian, pendidikannya. Nah, itu bicara standar ideal. Tapi teman-teman sudah men-setting lower bound-nya minimal. Kalau berbicara lebihnya itu menjadi suatu yang menyenangkan. Jadi kita tidak perlu membahas. Tapi itu sebetulnya secara intuisi teman-teman juga sudah mempraktekkan bagaimana kalau gua mau cari cewek idealnya begini. Tapi teman-teman juga punya ternyata standar minimalnya. That is lower bound. Kita sekarang masuk ke dalam contoh perhitungan, tapi ini berangkat dari base case saja teman-teman ya, yang dibuat ekstensifikasi perhitungannya. Nah, kita hitung salesnya 480.000, ini adalah perkalian dari 6.000 dikali dengan 80, variable cost itu adalah 60 dikali dengan 6.000, 360.000, fixed cost-nya 50.000, depresiasinya 40.000 dan EBIT-nya 30.000. Taxes-nya 34%, asumsinya karena ini adalah book tax dari luar, karena dia menggunakan asumsi pajak 34%. Menghasilkan net income 19.800 ya. Dari sini coba kita hitung, operating cash flow itu menjadi 30.000 ditambah dengan 40.000. Nah, ini menimbulkan kebingungan kenapa 30.000 diambil dari EBIT-nya, earning before interest and tax, ditambah dengan 40.000. 40.000 itu adalah depresiasi. Nah, kenapa diedit back lagi? Kenapa ditambahkan? Karena depresiasi sebetulnya tidak ada biaya cash outflow-nya ya. So by cash flow depresiasi itu dikembalikan. Jadi pemahaman bagi teman-teman yang baru di akuntansi, kita punya aset, kita punya biaya depresiasi atau biaya penyusutan. Sebetulnya biaya penyusutan ini nggak ada cash outflow-nya, karena ini hanya mereduksi nilai asetnya saja. Nah, sehingga pada saat penghitungan operating cash flow, 40.000 ditambahkan kembali ke EBIT-nya ya. Sehingga 70.000 dikurangi dengan 10.200 pajak menghasilkan 59.800. Kita kenakan rate-nya di 12%, kita hitung annuity-nya. Annuity-nya bisa menghitung dari tabel ya teman-teman, yang N-nya 5, interest-nya 12. Tabelnya ada di buku, di belakang buku biasanya. Setelah dihitung, minus 200.000 ditambah 59.800 dikali dengan 3,0648 menghasilkan 15.567. 15.567 untuk base case NPV. Dari sini teman-teman masih punya PR untuk menghitung yang lower bound dan upper bound-nya. Nah, dari sana menghitunglah kita bisa mendapatkan 3 NPV yang dari base NPV, lower bound NPV, dan upper bound NPV. Nah, itu bicara base case NPV. Kita bicara scenario analysis. The basic form of what if analysis is called scenario analysis. Jadi, mungkin teman-teman jangan bingung dengan istilah scenario analysis dan what if analysis ya, karena ini adalah dua hal yang similar ya. We can consider a number of possible scenario. A good place to start is with the worst case scenario ya. This will tell you the minimum NPV of the project. Oh ya, teman-teman, kita kembali lagi ke atas, kita accepted projectnya ya, karena masih positif 15.567 ya. Jadi kita accept this project ya. Kemudian this will tell us the minimum NPV of the project. If this turn out to be positive, we will be in a good shape. Nah, skenario analysis teman-teman mau berbicara a good place to start is the worst case scenario. Jadi kalau teman-teman sudah memiliki base case NPV, teman-teman perlu menghitung lower bound NPV-nya ya. Langkah keduanya. Karena lower bound NPV adalah appetite ataupun toleransi kita menerima NPV, sejauh mana sih kita bisa accept NPV-nya kalau katakanlah tadi biaya-biaya dan revenue-nya turun. Itu bicara skenario analysis, what if analysis. Tujuannya begini teman-teman, untuk membangun kesiapan perusahaan pada saat nilai dari revenue-nya turun akibat unit terjualnya turun atau kenaikan biaya cost-nya. Kesiapan ini yang ingin dibangun pada saat perusahaan sudah mampu mengantisipasi ya. Karena tadi teman-teman perhatikan ya, di perhitungan itu ada beberapa komponen. Unit sales, price per unit, variable, dan fixed cost. Kalau teman-teman keempat item ini tidak bersiap atas lower bound-nya, maka teman-teman tidak mampu mengantisipasi ya. Bisa jadi unit sales-nya dia tetap, tapi dia berubah di fixed cost-nya ya. Nah, itu kita berbicara skenario analysis ya. Nah, ini ada contoh teman-teman, kita bicara worst case dan base case-nya ya. Worst case-nya di 5.500, base case-nya di 6.500. Ini contoh dari tadi yang atasnya ya. Nah, ternyata setelah kita hitung,
base case-nya tadi 15.567. Worst case-nya turun menjadi minus 111. Kita tidak ambil base case-nya menjadi 159.504 NPV-nya ya. Tadi yang teman-teman PR harus ngitung NPV di base case dan di worst case, dia ternyata sudah dihitungkan menjadi minus 111 dan 159 ya. Dari sini teman-teman, kalau berbicara NPV yang negatif ini, kita tidak akan menerima perhitungan di atas terkait tentang fixed cost, variable cost, unit cost dan revenue-nya yang ada worst case-nya. Karena setelah dihitungkan ternyata NPV-nya menjadi minus 111. Itu teman-teman yang perlu dibangun dari pemikiran bagaimana kita membentuk lower bound, upper bound, ataupun worst case scenario dan best case scenario ya. Nah, berikutnya teman-teman kita masuk kepada yang namanya sensitivity analysis. Sensitivity analysis sudah saya sedikit singgung, bagaimana kalau 4 komponen tadi ada satu yang sensitif. Artinya apa? Kalau ada satu yang berubah, ketiganya konstan, bagaimana dampaknya? Nah, sensitivity analysis mau berbicara secara khusus bagaimana kalau salah satu kita kunci, yang lainnya berubah ya. Nah, sensitivity analysis is a variation of scenario analysis that is useful pinpointing the area where forecasting risk is especially severe. The basic idea with a sensitivity analysis is to freeze, mengunci all of variable except one, and then see how sensitive our estimate of NPV is to changes in that one variable. Teman-teman sudah bisa membedakan what if analysis dan sensitivity analysis. Kalau what if analysis semuanya bisa berubah, tapi kalau sensitivity analysis ada satu yang dikunci ya. Dan bagaimana dampaknya? Kita hitung ataupun kita lihat NPV. Di sini ada perhitungan base case, worst case dan base case-nya ya. Jadi yang dasarnya base case-nya, worst case dan base case skenario-nya ya. Nah, kita lihat teman-teman perhitungan unit sales 6.000, 5.500 dan 6.500, cash flow-nya 59.800, 53.200, 66.400 menghasilkan NPV. Yang kedua, teman-teman, kalau kita lihat dari sisi fixed cost. Fixed cost-nya yang pertama 50.000, 55.000 dan 45.000 ya. Ini sebetulnya contoh yang di atas ya. Tapi yang diambil dua item unit sales dan fixed cost ya. Kita belum bicara variable cost. Sensitivity analysis nanti kita lihat yang bagaimana akhirnya NPV-nya berdampak. Yang pertama adalah kalau dengan menggunakan asumsi unit sales, yang kedua menggunakan asumsi fixed cost. Kesimpulannya, the estimated NPV of this project is more sensitive to changes in projected unit sales than it is to changes in projected fixed cost. In fact, under the worst case of fixed cost, the NPV is still positive. Nah, kita mulai masuk pada kesimpulan teman-teman. Di sini dia bilang kita punya dua sensitivity, unit analysis dan fixed cost. Kita lihat kesimpulannya. NPV untuk unit sales itu ternyata lebih sensitif. Nah, coba kita lihat balik lagi ke atas. Unit sales ternyata worst case-nya itu menjadi minus 8.226. Dia bilang itu lebih sensitif dibandingkan kalau fixed cost yang berubah. Nah, kalau fixed cost yang berubah, in the worst case skenario-nya masih positif 3.670. Dari kesimpulan ini teman-teman, kalau kita membandingkan antara unit sales dan fixed cost, ternyata lebih sensitif unit sales ya. Jadi, kita mau bilang seperti ini. Teman-teman boleh berpegangan pada fixed cost tapi jangan diubah unit sales-nya. Ya, jadi unit sales itu cukup sensitif, jadi lebih baik itu yang dipertahankan, fixed cost-nya masih boleh berubah. Kenapa masih boleh berubah? Karena pada saat bicara worst case skenario-nya, dia masih positif 3670. Tapi untuk unit sales jangan diubah. Ya. Nah, itu yang kita kunci unit sales-nya. Ternyata dari sekian banyak variabel, unit sales menjadi yang lebih sensitif bergerak. Ya. Jadi ini kita kunci, yang lainnya masih boleh bermain di upper bound dan lower bound. Ya. Itu dia kurang lebih teman-teman pembahasan tentang sensitivity analysis. Kalau kita boleh wrap up konten kita kali ini, kita buka pengantarnya dengan base case, ya, dasar dulu base case NPV. Base case NPV ini akan menggiring kepada what if analysis ataupun skenario analysis, ya. Karena di skenario analysis teman-teman memiliki upper bound, lower bound, dan base case-nya. Dari sana kita masuk kepada sensitivity analysis. Perbedaannya adalah kalau di sensitivity analysis dipastikan akan ada satu indikator yang dia sangat sensitif. Jangan diubah. Karena pada saat diubah NPV-nya langsung drop ya. Dalam kasus tadi itu adalah
di unit cell. Dan sisanya indikator lainnya masih boleh bermain di upper bound dan lower bound. Tapi ada satu yang dikunci di unit cell. Itu berbicara tentang konsep dari sensitivity analysis. Nah, kita memang tidak melakukan banyak perhitungan teman-teman karena yang ingin dibangun adalah berpikir bagaimana kita berpikir untuk meng-create another possibility kesiapan perusahaan dengan meng-create what if analysis ataupun upper bound dan lower bound. Itu dia teman-teman konten kita kali ini terkait tentang project evaluation dan bagaimana kita memprepare ya kesiapan perusahaan range-nya menjadi lebih besar lagi dengan skenario analysis dan sensitivity analysis ya. Semoga bermanfaat konten kita kali ini teman-teman. Stay terus di channel Independent Trade.